terkait dengan pendamping desa. Pertama, kita bicara peningkatan kapasitas pendamping, pelatihan ulang pendamping. Seperti yang selalu saya katakan, saya ingin pendamping kita ini terus mengalami peningkatan sumber dayanya. Makanya kita akan melakukan pelatihan melalui Akademi Desa juga, dan tentu tempat-tempat lain nanti apakah offline atau online, yaitu keterampilan membuat karya tulis. Ini penting. Saya ingin nanti pendamping TPP ini berdasar pengalamannya, kemudian ada hal-hal yang menarik, unik di wilayahnya, supaya bisa diketahui orang banyak, maka perlu dituangkan dalam tulisan. Nah, supaya penuangan dalam tulisannya bagus, maka kita perlu latih. Atau menjadi koresponden media, supaya berita-berita tentang desa menjadi semakin banyak di media dan dibaca orang. Termasuk bagaimana mempromosikan desa, potensi desa, desa wisata, dan lain-lain melalui tulisan. Ini penting, makanya nanti kita akan bikin pelatihan terkait dengan keterampilan membuat karya tulis. Juga pelatihan pemutakhiran data SDGs desa, penggunaan rekomendasi SDGs desa, proses dan pelaksanaan sakti dana desa, BUMDes dan pengembangan investasi desa lainnya, pengembangan produk unggulan desa, kerjasama desa, dan lain-lain. Ini kuliah-kuliah yang skill-skill yang akan kita tingkatkan untuk para pendamping desa. Nah, juga afirmasi rekognisi pembelajaran lampau bagi pendamping untuk menimba ilmu hingga meraih pendidikan S1 dan S2. Sebagaimana sudah kita sampaikan berkali-kali, dan perguruan tinggi juga sudah ada yang siap, yaitu afirmasi rekognisi pembelajaran lampau. Kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengalamannya, kinerjanya selama menjadi pendamping itu dihitung menjadi SKS oleh perguruan tinggi. Sehingga ketika mau ambil S1 karena dia lulusan SMA, tidak harus seluruh SKS S1 diambil, karena ada yang sudah disesuaikan, diberi afirmasi, sehingga dianggap sudah lulus kuliah itu. Termasuk kuliah desa di Akademi Desa, ini nanti juga akan dikeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat itu tentu setelah ujian loh ya, tidak hanya serta-merta nyimak sambil tidur terus dapat sertifikat, enggak, tetap harus ujian. Nah, itu nanti akan dapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa menjadi poin. Bukan hanya poin bagi perangkat desa, pendamping desa, kepala desa untuk rekognisi pembelajaran lampau, tapi juga bagi PNS yang fungsional, yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat desa, dia bisa jadi tambahan KUM ketika mengikuti kuliah desa melalui Akademi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian kita juga ini akan memberikan afirmasi dan apresiasi kepada pendamping desa yang inovatif. Ini terus terang, saya bangga sekali. Saya sudah menemukan banyak sekali ternyata pendamping desa kita yang inovatif, cuma belum terapresiasi. Nah, saya ingin mengapresiasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi memberikan apresiasi kepada tenaga pendamping profesional yang berhasil melakukan inovasi yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ada misalnya pendamping desa yang berinovasi pembukuan BUMDes, pembukuan dana desa menjadi bagus, simpel, mudah dilakukan, dan akuntabel. Nah, ini kan luar biasa. Ada juga tenaga pendamping profesional yang menghasilkan teknologi tepat guna, sederhana, bisa dipakai oleh warga masyarakat. Ada juga yang mengembangkan perpustakaan desa. Ada juga yang melakukan pengembangan pemberdayaan ekonomi warga. Saya menemukan beberapa tenaga pendamping profesional itu menggerakkan warga di sekitarnya. Ada yang diajak nanam pisang, ada yang difasilitasi nanam jagung, dan kemudian kehidupan ekonominya menjadi semakin bagus, semakin sejahtera. Itu termasuk tenaga pendamping profesional yang inovatif. Kita akan mengapresiasi itu, dan tentu kita akan memberikan penghargaan, dan penghargaan itu akan menjadi salah satu poin untuk rekognisi pembelajaran lampau, dan kita juga akan sebarkan hasil inovasi itu
ke tempat-tempat lain di webnya Kementerian Desa, sehingga bisa dipakai oleh desa lain. Bahkan kalau perlu kita akan dampingi ketika memang layak untuk didaftarkan menjadi hak paten, sehingga kita akan punya tenaga pendamping profesional yang produktif dan inovatif.